Halo, Assalamualaikum. Saya Ria Marginingsih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat judul penelitian untuk mahasiswa skripsi. Nah, caranya begini teman-teman. Ini adalah halaman dari sinta.kemendikbud.go.id. Di sini nanti kita akan mencari jurnal ya. Kita klik sources jurnal. Nah, di sini kita bisa mencari nih jurnal-jurnal yang sesuai dengan jurusan kita. Jurusan saya kan manajemen nih, saya klik manajemen. Nah, ini sebelumnya saya sudah pernah searching, jadi masih tersave di sini. Untuk tutorial ini sebenarnya sudah saya buatkan, nanti teman-teman bisa lihat ya untuk versi detailnya dengan judul bagaimana cara mencari artikel di jurnal terindeks Sinta. Nah, kita sudah ada nih beberapa jurnal. Kita pilih di sini jurnal dinamika manajemen. Kemudian kita pilih jurnal ilmiah manajemen. Dan kita pilih BISMA manajemen. Nah, ini pemilihan jurnal ini bisa tergantung dari kita masing-masing ya. Terserah aja gitu. Oke, ini adalah judul-judul artikel dari yang kita download tadi. Ada 7 judul. Di mana topik kita di sini adalah, saya tulis dulu deh topiknya. Topik penelitian adalah kinerja. Kinerja karyawan ya. Oke, kinerja karyawan. Nah, kita lihat ya. Nanti kita blok untuk judul-judul kinerjanya. Maksud saya untuk kata-kata kinerja kita blok, jadi nanti biar kelihatan. Kita kasih warna biru aja kali ya. Di sini untuk ini ya, kinerja ini ada typo. Kinerja pegawai kita tandai dengan warna biru. Kemudian di sini kinerja pegawai. Di sini kinerja guru. Kemudian di sini kinerja ini ya, usaha kecil menengah UKM. Kemudian di sini ada kinerja karyawan. Di sini kinerja pegawai. Kemudian di sini kinerja karyawan. Oke. Kita lihat dari judul-judul ini ya. Berarti topiknya udah ketemu nih ya. Dari setiap judul ini ada topik ya, ada topik yang dari kita tentukan di awal tadi. Nah, kemudian kita lihat pengaruh kompetensi pengembangan karir, pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja pegawai. Di mana pengaruh kompetensi? Kompetensi ini adalah variabel X1. Kemudian pengembangan karir ini X2. Pendidikan dan pelatihan ini adalah X3. Untuk membuktikannya gimana? Kita lihat di judul aslinya ya. Judul aslinya. Nah, ini ya, pengaruh kompetensi, pengembangan karir, pendidikan dan pelatihan. Kenapa sih kok pendidikan bukan X3, pelatihan bukan X4 ya? Kita cek di sini. Oke, kita baca yang versi bahasa Indonesianya aja biar gampang. Di sini hasilnya, dari result-nya ya, hasil nih. Dari hasil ini kita lihat bahwasanya pertama secara parsial kompetensi berpengaruh. Oke, kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Kemudian pengembangan karir tidak berpengaruh terhadap kinerja. Oke, pengembangan karir. Kemudian
Diklat. Nah, diklat ini kan berarti pendidikan dan pelatihan. Makanya di sini diklat sebagai satu variabel ya. Nah, berarti di sini ada berapa variabel? Oh ya, ada 3 variabel ya. 3 variabel sesuai judul ya. Di sini kompetensi, pengembangan karir, diklat. 3 variabel independen ya. Kemudian kita cek lagi satu contoh lagi deh misalnya. Pengaruh kecerdasan emosional, iklim organisasi, dan stres kerja terhadap kinerja pegawai. Coba kita cek. Nah, pengaruh kecerdasan emosional di sini ya. Kita cek di abstraknya. Ya, hasil analisis menunjukkan bahwa kecerdasan emosional secara parsial berpengaruh terhadap kinerja nih ya. Kemudian di sini kita lihat iklim organisasi berpengaruh terhadap kinerja A2 ya. Kemudian di sini kita lihat lagi kecerdasan emosional, iklim organisasi, stres kerja ya, berarti nih stres kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja. Nah, ini ya kita lihat. Nah, teman-teman kalau kita perhatikan di sini stres kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kalau di sini yang tidak berpengaruh adalah ini ya, pengembangan karir. Nah, nanti kita lihat nih dari hasil-hasil penelitian yang lain, apakah benar pengembangan karir dan stres kerja ini, hasil penelitian yang lain menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Nah, nanti kalau semisal hasil penelitian yang lain menyatakan stres kerja berpengaruh dan pengembangan karir berpengaruh, jadi nanti di sini kita bisa menemukan gap dari penelitian terdahulunya bahwasanya hasil riset ini tidak berpengaruh, sementara hasil riset yang itu adalah berpengaruh. Nanti saya contohin deh. Kita balik lagi ke sini. Ya, jadi begitu ya cara menentukan variabelnya. Mana variabel X-nya, mana variabel Y-nya. Atau gampang ya teman-teman, kalau misal masih bingung lagi, nanti bisa cek di telaah pustaka atau di literatur review-nya ya. Kita baca di sini. Nah, ini kan udah ada nih kerangka pemikirannya. Nah, kalau semisal artikelnya sudah menyajikan kerangka pemikiran seperti ini gampang banget untuk melihat mana sih variabel X, mana variabel Y. Nah, ini kan kelihatan ya, kecerdasan emosional X1, iklim organisasi X2, stres kerja X3, di mana Y-nya di sini kinerja pegawai. Kita cek yang artikel yang ini ya. Oke, di sini ternyata tidak disajikan. Namun kalau tidak disajikan, caranya seperti itu ya. Kita baca di abstraknya. Nah, dari result atau hasilnya ini. Kita cek yang ini. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, peningkatan kinerja karyawan melalui kepemimpinan, lingkungan kerja, dan komitmen. Kenapa sih kinerja karyawan di sini ketika ada di awal kalimat kok dia sebagai Y atau variabel dependen? Kita cek ya. Ini kerangka pemikirannya. Nah, ini dia kerangka pemikirannya. Nah, ini kepuasan kerja, lingkungan kerja, komitmen karyawan, dan kinerja. Nah, ini jelas ya, bahwasanya kinerja di sini sebagai variabel Y. Jadi, judul penelitian ini menggunakan variabel intervening, di mana variabel intervening atau mediasinya adalah ini, si komitmen kerja. Tahu dari mana kok komitmen kerja ini sebagai intervening? Kita lihat nih, ini kan, ini apa ya tadi? Kepemimpinan ya. Kepemimpinan mempengaruhi komitmen karyawan ya. Kemudian lingkungan kerja mempengaruhi komitmen karyawan ya. Tapi di sini dilihat deh, masih ada tanda panahnya ke sini yang artinya cara bacanya begini. Kepemimpinan mempengaruhi kinerja ya melalui komitmen ini gitu. Jadi ini hasilnya nanti berpengaruh atau tidaknya tergantung dari hasilnya ya. Tapi kalau kita melihat dari model atau kerangka ini, di sini dikatakan bahwasanya komitmen terhadap kinerja melalui kepemimpinan terhadap kinerja melalui komitmen kerja, lingkungan kerja terhadap kinerja melalui
komitmen karyawan. Tapi kepemimpinan ini juga bisa langsung ke kinerja, lingkungan kerja ini bisa langsung ke kinerja. Nah, untuk contoh ini juga sudah saya buatkan penjelasannya. Nanti dibuka aja terkait judul bagaimana menentukan variabel X ya, variabel penelitian. Ada nanti ya, baca aja. Oke, begitu ya. Saya kira untuk bisa melihat mana sih variabel X, variabel Y-nya, kita bisa baca dari abstrak, kemudian kita lihat di literatur review atau telaah pustakanya di bagian kerangka pemikiran. Kita kembali lagi ke sini. Di sini kita sudah menemukan ya variabel-variabel yang akan kita jadikan rujukan untuk membuat judul penelitian kita, gitu ya. Baik variabel X maupun variabel Y ini kita udah tahu di sini. Oke, berarti selain yang saya kasih warna biru ini, dia adalah variabel X ya. Kecerdasan emosional di sini X1. Iklim organisasi X2. Stres kerja X3. Kemudian kompetensi di sini kompetensi X1. Motivasi X2. Oke. Pemodalan ini X1. Pemasaran X2. Teknologi dan inovasi X3. Sebenarnya di sini untuk melihat mana variabel X1, X2-nya tuh juga bisa kita lihat dari ini ya, pembagian koma-komanya ini loh. Kecerdasan spiritual X4. Perencanaan strategi X5. Oke. Berdasarkan judul-judul ini, kita sudah mengetahui mana variabel X1, X2, dan seterusnya, serta variabel Y-nya. Yang ingin saya ini highlight di sini yang ini ya, judul kelima, di mana judulnya pengaruh budaya organisasi dan gaya kepemimpinan transaksional terhadap kinerja karyawan. Nah, di sini kan ada strip nih. Jadi, apakah gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional ini sebagai satu variabel ataukah justru si peneliti ini ingin melihat dua gaya yang berbeda? Karena kan kita tahu transformasional dan transaksional ini adalah gaya kepemimpinan yang berbeda. Kita cek di artikelnya. Nih ya. Nih, analisis, yang ini ya, terkait pengaruh budaya organisasi dan gaya kepemimpinan transformasional transaksional terhadap kinerja karyawan melalui komitmen organisasi. Ingat, ini melalui komitmen organisasi dan kepuasan kerja ya. Di sini kalau kita lihat dari judul pasti ada variabel intervening atau mediasi. Kita lihat di kerangkanya. Nah, ya. Di sini di mana di sini kepuasan kerjanya ya, kepuasan kerja dan komitmen. Di sini ada dua variabel mediasi ya. Kenapa dikatakan komitmen dan kepuasan kerja ini sebagai variabel mediasi? Kita lihat dia mendapat ini loh, pengaruh panah nih ya. Panah dari culture, dapat panah dari leadership, begitu juga komitmen dapat panah dari culture, dari leadership, tapi dia juga memberikan arah panah ke performance, begitu juga satisfaction. Jadi dia dari tengah-tengah. Kita tahu kan bahwasanya variabel intervening itu adalah variabel penyela. Dia ada di antara ya, variabel antara culture dan performance, antara leadership dan performance. Ya, dua variabel ini dia sebagai variabel mediasi. Nah, kita lihat ya. Kembali ke abstrak.
apakah peneliti ini melihat gaya kepemimpinan secara keseluruhan ataukah membreakdown per gaya ya? Kita lihat di sini. Kita lihat the leadership dari awal dari result-nya. Nih ya, kita lihat culture positif terhadap performance, organizational commitment, dan job satisfaction juga ternyata. The leadership style has positive and significant. Ya, job satisfaction and leadership style has positive. Nah, berarti di sini dari dua gaya kepemimpinan itu dijadikan satu ya. Di sini. Kita lihat juga dari kerangka tadi ya. Kalau dari kerangka kan juga di mana di sini tidak memecah-mecah antara transformasional sama transaksional, tapi dua gaya kepemimpinan itu dijadikan satu sebagai kepemimpinan. Begitu ya, teman-teman, bisa dipahami. Berarti yang artinya di sini ini sudah tepat ya. Gaya kepemimpinan transformasional transaksional ini sebagai variabel X2, bukan dipisah ya. Kalau semisal dipisah kan jadinya seperti ini nih. Ini X2 dan ini X3 gitu ya. Tapi kalau di penelitian ini X2 ini adalah transformasional dan transaksional menjadi satu seperti ini. Begitu ya kira-kira untuk bisa menentukan mana variabel X, variabel Y-nya. Kemudian setelah kita tahu nih dari judul-judul ini, kita melihat ya, apakah dari judul yang udah kita pilih ini benar-benar bisa dijadikan referensi. Kata kuncinya kinerja di sini, tapi di sini adalah kinerja karyawan. Kita lihat untuk artikel pertama, kinerja karyawan, oke, good. Lewat ya, berarti sesuai. Kinerja pegawai ya, sama ya. Kinerja guru ini kan juga seorang karyawan atau seorang pegawai ya. Kemudian kinerja usaha kecil, menengah. Kira-kira ini bisa nggak? Jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Karena di sini objeknya di sini adalah usaha kecil menengah, di mana di sini kan kalau ngomongin UKM berarti kan perusahaannya bukan orangnya. Yang mau dilihat adalah kinerja dari usaha atau perusahaan. Sementara kita akan meneliti tentang kinerja karyawannya. Artinya kita ingin melihat kinerja dari seorang karyawan, bukan kinerja dari perusahaan. Meskipun nanti pada akhirnya kinerja seorang karyawan ini akan menentukan kinerja perusahaan secara keseluruhan ya. Tapi ingat, kita di sini hanya meneliti sebatas sampai kinerja karyawan. Berarti judul ini tidak bisa kita gunakan atau tidak relevan. Kemudian ini kinerja karyawan, oke, lolos ya. Kemudian kinerja pegawai, oke, bisa. Dan ini kinerja karyawan. Nah, teman-teman, untuk mencari referensi itu yang terpenting adalah variabel dependennya adalah sama. Kemudian untuk variabel independennya berbeda-beda itu nggak masalah ya, nggak masalah. Jadi sehingga nanti kita malah bisa jadi tahu kan sebenarnya variabel kinerja ini dipengaruhi oleh faktor-faktor apa aja sih gitu ya. Jadi faktor-faktornya berarti di sini bisa dari pengembangan karir, kompetensi, pelatihan, kemudian stres kerja, iklim organisasi, kemudian ini sama ya kompetensi, motivasi, oke. Kemudian budaya organisasi, ada kepemimpinan ya. Kita lihat di sini teman-teman. Berarti di sini ada beberapa variabel X yang berbeda gitu. Nah, ini variabel X yang berbeda ini justru menjadi apa ya? Menjadi sebuah ide yang bisa kita gunakan dengan perbedaan-perbedaan ini untuk menyusun judul penelitian kita. Nah, misalnya dari judul ini kita bisa membreakdown untuk judul penelitian kita ya. Kita tulis dulu di sini Y-nya adalah kinerja karyawan. X-nya ada kompetensi,
kemudian pengembangan karir, dan seterusnya. Untuk bisa menentukan variabel X ini, untuk yang istilahnya yang kita pilih ya di penelitian kita ini, kita harus melihat dulu gitu, apakah di perusahaan atau di lokasi penelitian yang akan kita teliti ini memang permasalahan kinerja itu dipengaruhi oleh variabel-variabel ini gitu. Yang artinya gini loh. Misal kita udah tahu nih masalah kinerja di perusahaan kita. Ternyata setelah kita telusuri by observasi, permasalahan kinerja ini setelah kita interview sama HRD-nya itu diketahui ternyata dipengaruhi oleh pengembangan karir. Jadi kita bisa milih pengembangan karir ini sebagai X1. Kemudian ternyata kinerja pegawai di perusahaan di mana kita melakukan penelitian itu, ternyata kinerjanya juga dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan. Dan yang ketiga, misalnya kita ada 3 variabel independen, ternyata permasalahan kinerja itu juga dipengaruhi oleh stres kerja misalnya. Ya. Nah, berarti di sini kita sudah punya 3 variabel X. Ingat ya, untuk memilih sebuah judul itu, kita sebenarnya kalau di anak konsentrasi MSDM itu harus tahu isunya dulu, ya, isu atau permasalahan atau fenomena ya, terkait topik kita atau terkait variabel Y-nya. Tapi masalahnya kan terkadang kita membuat judul itu kan kita belum survei ya ke lokasi penelitian, atau bahkan kita belum memiliki lokasi penelitian gitu ya. Nah, caranya nanti teman-teman bisa baca di report-report HR ya. Nanti cari isu-isu terkait topik kita yang kita teliti gitu ya. Itu bisa aja. Kemudian untuk bisa melihat variabel X-nya ini, kira-kira apa aja yang bisa kita gunakan? Ya ini caranya dengan membaca jurnal-jurnal hasil penelitian di jurnal seperti ini. Kemudian nanti kita sesuaikan ya teman-teman, karena ini kan baru judul. Untuk judul ini nanti kan kita telaah lagi, kita observasi ke lokasi penelitian. Kalau semisal judul ini belum sesuai ya kita ubah. Misalnya kalau kinerjanya memang di sana ada masalah, oke, checklist berarti oke. Tapi ternyata semisal di sana gaya kepemimpinan tidak mempengaruhi, ya bisa kita ganti sesuai permasalahan yang ada di lokasi penelitian. Misalnya masalah di sana ternyata dipengaruhi oleh di sini yang belum dimasukkan mungkin lingkungan kerja ya. Nah, lingkungan kerja misalnya. Ya bisa kita ubah seperti ini teman-teman. Tergantung di lokasi penelitian kita tuh ada masalah apa gitu, atau faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan ini apa aja gitu ya. Oke, setelah kita menemukan variabel penelitiannya, kita bisa membuat sebuah judul di sini. Misalnya judulnya kita buat adalah pengaruh pengembangan karir, lingkungan kerja, dan stres kerja terhadap kinerja karyawan. Kinerja karyawan di PT ABC misalnya. Ini judul pertama. Judul kedua misalnya kinerja karyawan faktor-faktor kita buat begini. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan (2) di mana di sini ada lingkungan kerja, pengembangan karir dulu ya. Pengembangan karir, lingkungan kerja, dan stres kerja. Nah, kalau judul-judul seperti ini yang nomor 2 ini sebenarnya udah umum ya kita temukan di jurnal-jurnal internasional.
kita tulis di sini mungkin studi pada PT ABC. Nah, seperti ini juga bisa. Kemudian judul ketiga, kinerja karyawan yang dipengaruhi oleh pengembangan karir, lingkungan kerja, dan stres kerja di studi pada PT ABC. Sebenarnya ya, kalau untuk judul yang bagus itu tidak menuliskan studi kasusnya ya, yang sering kita temukan. Tapi sebenarnya di jurnal-jurnal internasional juga banyak ya yang masih menuliskan seperti itu. Karena apa? Dengan menuliskan lokasi penelitian ini, kadangkala judul kita lebih dari 12 kata. Karena kan untuk judul yang baik itu seharusnya tidak melebihi dari 12 kata ya. Kita hitung aja ini ada berapa kata ya. Kita di sini menemukan 3 judul ya. Oke, dari ini teman-teman sudah menemukan judul penelitian ya. Jadi untuk membuat judul itu sebenarnya tidak susah ya teman-teman. Ini kalau hanya membuat judul ya. Tapi kenapa saya bilang tidak susah? Karena untuk membuat judul ini sebenarnya kita gampang banget tinggal melihat referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya, mana sih yang menjadi variabel X, mana yang menjadi variabel Y gitu ya. Ketika kita sudah memilih topiknya atau variabel Y-nya, ya berarti kita tinggal menentukan variabel X-nya. Kemudian kita buatlah judul. Udah selesai. Kalau hanya sebatas membuat judul. Masalah selanjutnya kan sebenarnya dari judul ini, nanti kita akan mengidentifikasi apakah memang di lokasi penelitian atau kalau di kasus ini kan di PT ABC ini memang ada permasalahan kinerja atau enggak sih gitu ya. Karena kalau ngomongin masalah kinerja kan berarti di sini harus ada identifikasi data, kemudian survei, interview ya. Kemudian setelah itu kita melihat, oh apakah benar nih permasalahan kinerja ini ternyata dipengaruhi oleh pengembangan karir, lingkungan kerja, dan stres kerja gitu. Kalau semisal di lokasi penelitian ternyata tidak ditemukan stres kerja ini, permasalahan stres kerja, berarti kita stres kerja ini kita coret gitu. Mungkin di objek penelitian itu memang hanya ada dua permasalahan ini, ya udah cukup begitu aja. Untuk penelitian skripsi saya kira udah cukup dengan 2 variabel ya. Meskipun sebenarnya di beberapa kampus ada yang mewajibkan minimalnya 3 variabel. Untuk bisa membuat judul seperti ini teman-teman, kita itu sebaiknya membaca banyak artikel, dan kalau bisa tuh artikel yang kita baca jangan hanya artikel dari nasional ya, di jurnal-jurnal nasional, tapi cari juga di penelitian-penelitian di luar negeri, di jurnal-jurnal internasional. Di sini dari 7 judul ini kita bisa menemukan berbagai variabel independen atau variabel X-nya ya. Nah, ini menjadi referensi kita untuk membuat judul dan untuk melihat apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan itu. Seperti itu caranya. Dengan membaca banyak artikel dari hasil penelitian terdahulu, kita akan menemukan ide-ide untuk membuat sebuah judul. Nah, di mana kita tahu kan di sini mana variabel X-nya, mana variabel Y-nya. Nah, ketika kita sudah membuat list seperti ini nih, ini kan harusnya ditulis semua nih ya. Itu akan gampang banget teman-teman bagaimana kita menyusun judul penelitian. Oh ya, tadi saya akan saya tadi punya janji akan menjelaskan terkait dengan gap ya. Tadi kan kalau kita baca di sini, pengembangan karir tidak berpengaruh terhadap kinerja. Jadi gini teman-teman, kalau semisal kita menemukan di penelitian terdahulunya ada satu variabel X yang tidak berpengaruh, kita bisa cari lagi nih. Ya, ini kan pengembangan karir tidak berpengaruh terhadap kinerja. Kita cari, semisal langsung aja gini, pengembangan karir terhadap kinerja. Ini pasti kalau kita googling seperti ini akan banyak banget yang keluar ya. Nih,
Kita cari ya. Nah, ini pengembangan karir kan? Kita baca hasilnya di sini. Nah, ini pengembangan karir dapat meningkatkan kinerja, yang artinya kan berpengaruh. Kemudian kita baca lagi di hasil penelitian yang lain. Nah, pengembangan karir tidak berpengaruh, ya. Sedangkan variabel perencanaan karir dan pelatihan memiliki pengaruh. Nah, ini berarti penelitian yang punyanya si Messi et al. Ini mendukung dari penelitiannya si siapa ini tadi? Ya, ini penelitiannya Wirotomo gitu, yang artinya ternyata bukan hanya penelitiannya Wirotomo aja nih yang bilang bahwasanya pengembangan karir tidak berpengaruh, tapi ternyata punya Messi itu juga menyatakan bahwasanya pengembangan karir itu tidak berpengaruh gitu loh teman-teman. Jadi ada dukungan penelitian. Kemudian untuk penelitian yang lain kan menyatakan bahwasanya pengembangan karir itu berpengaruh atau dapat meningkatkan kinerja. Nah, ini nanti tinggal dicari aja dukungan penelitian untuk hasil penelitiannya si Ramli ini. Karena apa? Nanti kita akan membandingkan hasil penelitiannya si AB ini sama penelitiannya CD gitu. Kalau AB tadi kan ternyata hasilnya tidak berpengaruh. Kalau BC ini hasilnya adalah berpengaruh. Jadi nanti cari sebanyak mungkin, jadi nanti itu akan mendukung dari pembuatan latar belakang kita. Yang artinya gini, kita di sini berarti menemukan gap gitu antara hasil penelitiannya si A, si B yang bilang bahwasanya pengembangan karir itu tidak berpengaruh terhadap kinerja, tapi penelitiannya si C, si D itu berpengaruh terhadap kinerja. Dari pengembangan karir terhadap kinerja itu ternyata berpengaruh. Nah, begitu caranya teman-teman untuk bisa mencari sebuah gap ya, gap riset ya. Nah, gampangnya kayak gitu. Jadi, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan ya, kaitannya bagaimana menyusun judul penelitian untuk skripsi ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.